Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Dengan jumlah penduduk metropolisnya yang lebih dari 2,98 juta jiwa berdasarkan data konsolidasi bersih atau DKB yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 2020. Surabaya merupakan pusat bisnis, industri, perdagangan dan pendidikan di kawasan timur Pulau Jawa dan sekitarnya. Sebagai salah satu pusat perdagangan yang memiliki pelabuhan tersibuk kedua di Indonesia, peluang bisnis sektor maritim Surabaya dan sekitarnya diyakini akan semakin berkembang. Tidak hanya dari produk perikanan, tetapi juga potensi usaha lainnya seperti infrastruktur pelabuhan, sumber daya non-konvensional, industri pelabuhan, dan jasa maritim. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati Surabaya merupakan perguruan tinggi swasta berbasis bisnis maritim melayani program kuliah S1 Prodi, Ilmu Administrasi Bisnis Konsentrasi Logistik, dan Administrasi Bisnis Konsentrasi Kepelabuhan. Berada di lokasi strategis Pusat Bisnis Pelabuhan Tanjung Perak di Jalan Perak nomor 173 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan yang baik ini, kami selaku pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhan atau dikenal dengan STIAMAK Barunawati Surabaya ingin menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan hadirin sekalian untuk mendengarkan hal-hal yang terkait langsung terhadap beberapa informasi perkembangan perguruan tinggi yang sedang menatap masa depan yang baik di dunia kepelabuhanan dan logistik. STIAMAK ini berdiri tahun 1995 dengan program studi administrasi bisnis dengan konsentrasi kepelabuhanan dan logistik dengan akreditasi baik sekali B dan sudah menghasilkan lulusan sebanyak 2.250 lebih wisudawan tahun 2021 serta sudah bekerja tersebar di seluruh wilayah Nusantara ini. STIAMAK selalu melakukan langkah-langkah nyata dalam peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berbasis kepada digitalisasi sejalan dengan Industri 4.0 serta melakukan program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Fasilitas yang dimiliki oleh STIAMAK Barunawati Surabaya diantaranya ruang kuliah nyaman full AC, perpustakaan yang memadai, laboratorium komputer, bandwidth internet cepat dengan jangkauan luas, kafe mahasiswa, parkir yang luas, dan pembelajaran online dan offline. Poli kesehatan, studio podcast, mahasiswa yang belajar di kampus ini
bisa merasakan manfaat besar untuk menatap masa depan dengan penuh harapan dan peluang. Tenaga-tenaga dosen yang ada di Setiamak merupakan sebagai motivator dan fasilitator yang memberikan pembelian terhadap mahasiswa. Dari 40% berasal dari praktisi kepelabuhanan dan sisanya adalah tenaga-tenaga dosen profesional sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Sarana-prasarana yang ada sangat ini memadai untuk mendukung pelaksanaan perkuliahan baik secara daring online, luring offline maupun luring hybrid, serta sistem kependalian mutu internal SPMI yang terintegrasi satu sama lainnya. Kedepannya Setiamak Barunawati Surabaya mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terbaik di bidang kepelabuhanan di tingkat nasional dengan misi sebagai berikut. Pertama, menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan berkredibel. Dua, melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kepelabuhanan dan logistik. Tiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan tridharma, berbakti kepada kemampuan di bidang masing-masing. Yang keempat adalah mengembangkan kerjasama di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam rangka meningkatkan kinerja institusi. Dosen pengajar di Setiamak Barunawati Surabaya merupakan tenaga ahli sesuai disiplin ilmunya. Praktisi bisnis pelabuhan, praktisi bisnis logistik, Direksi Pelabuhan Indonesia, dan para pimpinan Asosiasi Pelabuhan INSA, Indonesian National Ship Owners Association, Gabungan Importer Nasional Seluruh Indonesia, KINSI, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, ALFI, dan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, GPEI. Kegiatan kuliah di Setiamak Barunawati Surabaya, diantaranya tatap muka saat normal, daring saat pandemi COVID-19, port visit kuliah lapangan di area operasional pelabuhan, seminar nasional dan internasional, kelas pagi dan kelas sore, cocok untuk para pekerja. Semoga informasi melalui video singkat ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin tahu dan bergabung selanjutnya dengan Setiamak Barunawati Surabaya. Silakan browsing website kami dan atau langsung datang ke kampus ini, Jalan Perak Barat nomor 173 Surabaya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiamak Barunawati Surabaya menyelenggarakan kerjasama dalam bidang akademik bersama Universitas Brawijaya, Universitas Narotama, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Universitas Wijaya Putra, Universitas Wisnuwardana, Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia. Setiamak Barunawati Surabaya berkewajiban untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi dan mampu berdiri setara dalam pergaulan masyarakat dunia, berperan aktif dalam menggerakkan potensi masyarakat khususnya di bidang administrasi kepelabuhan, serta menghasilkan karya yang mampu mendorong peningkatan keunggulan dan daya saing bangsa. Saya pilih Setiamak karena saya yakin kampus di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini mampu mengantarkan saya bekerja di bisnis maritim. Setiamak terpilih karena sejalan pertumbuhan bisnis pelabuhan, kampus yang strategis di area bisnis pelabuhan, dosen yang ahli sesuai disiplin ilmunya, dosen praktisi bisnis pelabuhan dan bisnis logistik. Lebih dekat dengan Pelindo BUMN, biaya terjangkau, kampus berbeasiswa, mahasiswa dan lulusan lebih mudah bekerja di pelabuhan. Info lebih lanjut silakan kunjungi laman website www.setiamak.ac.id. Mari bergabung dan membangun negeri bersama kami. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhan Setiamak Barunawati Surabaya. Ilmu dapat, kerja cepat, Setiamak hebat. Setiamak Barunawati pasti. Baik, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, baik teman-teman dan dosen. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat buku pelaut online. Jadi ini layar yang pertama, ini permohonan yang diinginkan. Jadi ketika kita memilih menu ini, kita dapat membuka yaitu atau alamat website ini dokumenpelaut.com.co.id.
Jadi ketika kita membuka ini, website ini, maka yang akan muncul yaitu sebuah permohonan. Jadi permohonan itu wajib kita isi. Nah, ini kita mengisi form permohonan yang tersedia di aplikasi buku pelaut tadi, yang kita buka lewat website. Ketika kita sudah mengisi form yang tadi atau permohonan tadi, maka kita dipersilahkan untuk memilih lokasi mana yang akan kita tuju atau syah bandar mana yang akan kita tuju tadi. Misalnya kita jika posisi di Surabaya kita bisa memilih Surabaya, bisa juga memilih Gresik. Itu adalah syah bandar atau KSOP yang terdekat. Setelah itu print bukti pendaftaran, yaitu form yang kita isi tadi atau permohonan itu kita print yang kita tujukan ke syah bandar terdekat. Setelah itu datang ke syah bandar yang kita tuju, yang kita isi di form kita tadi. Selanjutnya form yang tadi kita serahkan ke syah bandar dan petugas syah bandar memverifikasi dokumen permohonan. Baik Bapak Ibu atau teman-teman, di sini permohonan yang kita bawa ke syah bandar itu berbentuk satu kertas yang sudah kita print dan disertakan beberapa syaratnya. Contohnya dokumen BST, dokumen medical check up atau MCU. Terus setelah itu kita harus membawa SKCK, KTP, dan kita bisa mengisi form juga yang disediakan oleh mereka. Selanjutnya ini syah bandar akan memverifikasi permohonan kita, kelengkapan dokumen yang kita bawa, apakah sudah sesuai dengan syarat atau belum. Selanjutnya, setelah dokumen tadi dicek, maka kita akan memasuki sebuah ruangan, biasanya itu yaitu sesi foto. Kita akan dipanggil oleh petugas syah bandar dan kita akan melakukan sesi foto. Biasanya kita menggunakan baju putih dan disediakan oleh syah bandar, dan background foto itu disesuaikan. Misalnya deck kita memakai background biru, dan untuk yang mesin, divisi mesin kita menggunakan background merah. Nah, ini pada saat kita mengambil sesi foto Bapak Ibu. Setelah itu kita melanjutkan, yaitu pejabat syah bandar menyetujui permohonan buku pelaut. Setelah kita mengambil foto tadi, syah bandar mengecek kembali ke mejanya atau ke komputernya, dia akan mengecek dan menyetujui permohonan buku pelaut yang tadi kita buat, yang kita isi pertama kali, yang kita tunjukkan ke syah bandar. Setelah itu, ini cek email pelaut, terdapat PNBP yang harus dibayar. Setelah pihak syah bandar menyetujui permohonan kita, otomatis kita sudah diterima ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Setelah itu syah bandar akan mengklik OK untuk permohonan kita, dan pada waktu itu juga akan timbul sebuah info tagihan atau penerimaan negara bukan pajak. Di sini akan muncul kode billing, terus pihak syah bandar akan memprint kode billing tersebut, atau bahkan bisa mereka memfoto aja kode billing dan diserahkan kepada kita. Setelah itu kita diminta ke bank atau ke kantor pos terdekat. Ketika saya mengurus buku pelaut ini, saya lebih ke kantor pos terdekat dengan membawa kode billing. Kode billing biasa tagihannya yaitu 100.000 Bapak Ibu. Setelah itu kita menuju kantor pos atau bank tadi, kita meminta untuk membayar kode billing tersebut dengan mengeluarkan biaya 100.000. Baik, setelah kita melakukan pembayaran baik di kantor pos ataupun bank, setelah itu
kwitansi yang kita dapat dari kantor pos atau bank tadi itu dibawa kembali ke pihak sah bandar untuk diverifikasi di sana apakah kita benar-benar sudah membayar atau belum dengan kita menunjukkan bukti pembayaran yang kita lakukan tadi. Selanjutnya serahkan bukti tadi ya. Itu ya saya ulangi lagi bukti yang kita ambil dari kantor pos atau bank tadi itu kita serahkan ke petugas bandar yang membuat buku pelaut yang hendak menjadi milik kita ini tadi. Selanjutnya percetakan buku pelaut. Nah, setelah kita menyerahkan bukti bayar, otomatis kita sudah memenuhi syarat tadi ya dengan membayar kepada negara bahwa kita membuat buku pelaut, yaitu setelah itu sah bandar juga akan mencetak data-data yang kita isi. Bahkan ada beberapa yang mereka tambah di sana, dia mencetak buku pelaut kita dengan belangko buku pelaut. Setelah itu, setelah buku pelaut kita tercetak, selanjutnya Syah Bandar akan melakukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang. Jadi ini Bapak, Ibu, dan Bu dosen dan teman-teman saya, ketika buku kita sudah dicetak tadi, otomatis data-data pribadi kita, nomor pelaut, nomor buku pelaut, tempat tanggal lahir, tinggi badan, itu sudah tercantum di data tersebut. Setelah itu, buku itu jadi, namun ketika sudah jadi, dia perlu yang namanya pengesahan. Jadi pengesahan itu akan dilakukan setelah ditandatangani oleh Kepala Syah Bandar di tempat di mana kita mencetak buku pelaut tadi. Ketika sudah ditandatangani dan distempel, maka buku pelaut kita jadi. Baik Bapak Ibu, mungkin sekian. Ini adalah alur yang sangat mudah ketika kita ingin membuat buku pelaut. Untuk selanjutnya ini akan saya tampilkan yaitu contoh dari buku pelaut Bapak Ibu. Contoh buku pelaut ini sangat bagus. Ini gambaran untuk teman-teman semuanya dan untuk mungkin para taruna-taruni itu kalau yang di akademi atau bahkan teman-teman yang ingin menjadi pelaut. Jadi informasi untuk menjadi pelaut itu kita wajib memiliki BST. Itu minimal BST, MCU, dan buku pelaut. Jadi untuk urutan cara ketika kita ingin menjadi pelaut kita harus mencetak BST dulu atau mengikuti diklat. Dan itu dilakukan biasanya 2 minggu. 2 minggu untuk masa diklat ke tempat-tempat diklat terdekat. Kalau di Surabaya bisa kita lakukan di Poltekkes Surabaya. Setelah kita memiliki BST, kita wajib untuk memiliki MCU, yang mana MCU dan BST ini kita gunakan untuk membuat yaitu ini tadi buku pelaut. Setelah kita memiliki ketiga persyaratan tersebut, kita sudah bisa berlayar. Kita bisa berlayar dengan kita melamar biasanya ke perusahaan pelayaran. Sekian penjelasan dari saya, yaitu alur bagaimana kita membuat buku pelaut. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman saya yang sudah menjelaskan tentang alur pengajuan buku pelaut online ya. Kemudian saya akan menambahkan sedikit, yaitu adalah aplikasinya. Yang tadi di awal ada URL yang bisa kita gunakan. Silakan untuk dibuka URL-nya. Mungkin nanti pada saat kita share di platform seperti YouTube dan lain-lain, mungkin kita bisa taruh linknya di deskripsi ya. Nah, setelah kita buka akan muncul tampilan seperti ini. Bapak-bapak pelaut yang mungkin terbiasa untuk meminta tolong ke agen atau ke
jasa lain. Mungkin sudah bisa lah mulai sekarang buka sendiri, karena informasi tentang aplikasi ini memiliki informasi pribadi Bapak dan Ibu-Ibu pelaut sekalian, seperti email, kode pelaut, dan lain-lain. Dengan ini mungkin Bapak-Bapak sudah bisa masuk sendiri, proses sendiri, biar tidak bocor informasi-informasi penting pribadi milik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pelaut sekalian. Setelah kita masuk sini, kita bisa lihat ada tampilan Kementerian Perhubungan, ada statistik, data SIUKA. Ini bukan ya, kita silakan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu menuju ke portal. Portal ini ada tulisan kecil di sini, portal. Silakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu pencet saja. Nah, setelah dipencet portalnya, akan muncul lagi banyak ya, kuesioner, informasi, verifikasi dokumen. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa ke bagian buku pelaut. Kita buka buku pelautnya. Nah, di sini mulai mengerucut lagi, menyempit lagi, ada yang pelaut, ada yang untuk sabandar, ada yang untuk perhubungannya, ada untuk perusahaan. Nah, karena kita sebagai pelaut, bapak-bapak, ibu-ibu pelaut, silakan pergi ke pelaut. Nah, kita disediakan informasi login di sini. Jika bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah buat, silakan login. Mungkin pada saat pembuatan, bapak-bapak, ibu-ibu diberikan email dan passwordnya oleh petugasnya, silakan dipakai. Kalau tidak bisa dipakai, kita harus buat akun. Di sini ditanyakan belum punya akun, belum, maka kita akan buat akun. Nah, di sini bapak-bapak, ibu-ibu pelaut tinggal mengisi kode pelaut, pasti sudah ada kan ya, kode pelaut, tanggal lahir sesuai dengan buku pelaut, sesuai dengan data yang ada di kode pelautnya, nomor handphone yang aktif, karena ini sangat penting ya, jika ada informasi bisa langsung masuk ke handphone bapak-bapak dan ibu-ibu pelaut. Terus email, nah ini yang sering terjadi masalah kepada pelaut-pelaut Indonesia, yang kadang mereka tidak menyimpan emailnya dengan baik ya, kadang lupa, kadang asal bisa login ke HP gitu kan. Tolong untuk mulai dari sekarang email untuk tetap dijaga Bu ya Pak, karena penting nanti semua informasi, kode billing, untuk bayar segala macam masuk ke email. Ketik ulang emailnya. Setelah diketik ulang emailnya, bisa ini ada username. Jika username-nya ditolak, ulang lagi, ganti lagi username-nya. Atau kalau bisa dikasih angka boleh, 2023, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pelaut kasih nomor apa, nomor tanggal lahir atau gimana gitu ya. Nama dan nomor bisa yang unik, soalnya kadang sudah ada yang terpakai nama-namanya. Kemudian paspor dan ketik ulang paspor. Setelah bapak-bapak, ibu-ibu pelaut sudah bisa register, maka silakan login. Verifikasi dulu ke emailnya, sudah di email, sudah keluar, diverifikasi, lalu bapak-bapak, ibu-ibu pelaut bisa login. Nah, setelah login bagaimana caranya untuk mengajukan? Ada. Nah, coba sebentar ya. Nah, ini adalah tampilan ketika bapak-bapak, ibu-ibu pelaut sudah bisa masuk ke aplikasi, sudah bisa login. Di sini terdapat kode, ini ada lambang pelaut, webnya, di sini ada pilihan, ada pemberitahuan, ada profil ya, bisa bapak-bapak, ibu-ibu
ganti password atau segala macam. Nah, di sini terdapat informasi ini saya menggunakan ID dan paspor teman pelaut saya. Saya tentu saja sudah dapat izin. Nah, sementara saya buramkan ya, ini ada informasi sertifikat BST. Di sini ada informasi masa berlaku sertifikat BST. Di sini ada nomornya, sudah saya blur. Nah, di sini ada nomor buku pelaut ya, buku pelaut aktif sampai tanggalnya ya. Di sini kode ya, informasi-informasi lah. Kemudian kemana? Nah, di sebelah sini ada permohonan. Permohonan. Jika bapak-bapak, ibu-ibu pelaut masih memiliki buku pelaut yang lama, yang belum online, masih tanda tangan basah, ibu, bapak-bapak bisa ke buku pelaut. Ini untuk yang baru. Kalau misalnya sudah ada yang online, tapi ingin perpanjangan, bapak-bapak, ibu-ibu bisa ke perpanjangan. Bagaimana kalau sudah diklik? Tampilannya akan seperti ini. Nah, sini ada data, ini buku pelaut baru ya, ada data pengajuannya. Nah, ini kelengkapan ditolak. Mungkin karena ada kesalahan data apa, ditolak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu pelaut bisa ke sini. Buat permohonan. Diklik saja buat permohonannya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Identitas pelaut, nanti di sini ada kode pelautnya, ada nama bapak-bapak, ibu-ibu ya, ada nama pelautnya. Nah, di sini tanggal verifikasi, biasanya tanggal tercepat saja Bu, mungkin 2 hari atau 3 hari. Kadang kalau misalnya ramai bisa sampai 1 minggu. Itu masukkan saja, nggak masalah. Dipasukkan saja tanggalnya, pukulnya dibikin jam 8 saja. Nah, ini dimasukkan, hari tercepat masukkan saja Bu. Sebenarnya kalau untuk antrian tidak masalah Bu. Ibu kalau sudah daftar tinggal langsung, bapak-bapak, ibu-ibu tinggal langsung datang ke Sabandar tempat tujuannya. Untuk antrian tidak dipermasalahkan ya, mudah-mudahan. Jamnya bikin jam 8 saja. Nah, di sini ada pilihan Sabandar. Nah, ini tolong diperhatikan untuk hati-hati. Jika bapak-bapak, ibu-ibu pelaut salah masukkan, itu harus di-cancel di pelabuhan yang bapak-bapak, ibu-ibu salah masukkan. Misalnya bapak mau tujuan ke Surabaya, tapi bapak malah ke Jepang. Nah, nanti harus kontak ke Jepang untuk cancel permohonannya. Nah, itu yang repot ya. Jadi untuk dipastikan tujuannya bisa di Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan lain-lain tergantung wilayahnya bapak-bapak, ibu-ibu pelaut mau mengajukan. Setelah lengkap, terus dibaca, ya saya belum pernah memiliki buku pelaut sebelumnya, maksudnya buku pelaut online ya, untuk permohonan baru atau rusak, hilang. Nah, di sini juga nanti akan terbit pilihnya ya. Tinggal saya setuju saja Pak ya. Setuju, lalu kirim permohonan. Di sini ada kirim permohonan, klik saja. Setelah dikirim permohonan, sudah ini diperhatikan dulu, ini benar, tujuannya benar, kirim permohonannya, lalu akan muncul surat. Ya. Jadi suratnya bisa langsung di-download. Download lalu di-print. Nah, di sini ada nomor urutan. Ini yang diperlukan petugas Sabandar, nomor ini. Nomor ini sudah ada, jadi sebagai dasarnya mereka mengerjakan buku pelaut. Bapak, ibu-ibu pelaut ini dari sini.
Tanggalnya ini nanti kode pelaut Bapak-bapak Ibu-ibu ada di sini muncul nama lengkap ya. Lokasinya. Nah, ini lokasinya. Ini contoh ya Bu ya, Pak ya. Kantor Sabandar Otoritas Pelabuhan kelas 3 Tanjung Wangi, Banyuwangi. Berarti ini pengajuan di Banyuwangi. Pada hari, pukul, tanggal. Nah, di sini ada keterangan 2 hari setelah pendaftaran. Tergantung daerahnya. Kalau daerahnya ramai itu mungkin bisa sampai seminggu tulisannya. Kalau misalnya sepi ya 2 hari. Cuman untuk pengerjaannya bapak-bapak, ibu-ibu pelaut langsung datang saja ke Sabandar, langsung serahkan. Nggak perlu nunggu harinya. Jangan nunggu, kalau bisa jangan nunggu harinya, langsung datang saja. Serahkan dokumen seperti tadi ke alur yang sebelumnya teman saya sampaikan ya. Alur foto segala macam, dokumen, kopiannya diperiksa segala macam ya. Pengerjaan mungkin sekitar 2 atau 3 hari karena menunggu konfirmasi dari pusat. Biasanya seperti itu, bisa lebih cepat. Nah, di sini ada surat pernyataan. Surat pernyataan ini sudah ada di yang ini. Nanti ada lembar kedua. Nah, ini surat pernyataan belum pernah memiliki buku pelaut. Nah, di sini nanti ada namanya, ada otomatis ya. Ada tanggal lahir, ada alamat, sama materai. Materai nanti di sini ada namanya. Bapak-bapak, ibu-ibu pelaut tinggal tanda tangan saja. Materai, tanda tangan. 10.000 ya. Yang 6.000 ini yang lama. Kita sekarang kan sudah 10.000. Nah, surat pernyataan belum pernah memiliki. Oke, sudah ada. Kita sudah oke. Fotokopi ya, KTP, sertifikat keahlian, ya dokumen-dokumen di fotokopi saja, Bu. Bawa yang aslinya, tapi siapkan fotokopi, serahkan yang fotokopi ya. Yang asli kita sebagai bukti saja. Terus medical check up, ini biasanya ada dekat-dekat Sabandar City yang menyediakan jasa pemeriksaan medical check up untuk buku pelaut. Tinggal tanya Sabandarnya, datangi mungkin kliniknya, kita periksa. Nah, itu hasilnya bisa buat medical check up ini, surat keterangan. Terus selanjutnya SKCK. SKCK ya, kopi saja yang asli. Kalau misalnya ada di kampung, misalnya seperti, oh saya sedang berlayar, mungkin di kampung saya, soft copy saja atau fotokopi bisa. Akte, KTP, KTP saja biasanya. Cuman kalau ada soft kopinya disediakan, mungkin diminta oleh petugasnya ya. Tapi biasanya KTP saja, fotokopi. Terus pas foto 5x5 dan 3x4, 2 ukuran, masing-masing 3 lembar. Bajunya putih polos, sama backgroundnya seperti yang kita tahu ya, kalau nautika biru, kalau mesin teknika merah. Ya, seperti itu. Kelengkapannya seperti itu. Sudah disiapkan semua, silakan datang ke Sabandar setempat, Sabandar yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu tuju untuk pengajuannya ya. Lalu kembali lagi ke alurnya. Nah, seperti itu. Untuk aplikasi, sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu tolong disimpan ya datanya ya. Karena ini bisa dipakai untuk selanjutnya. Aplikasi ini ya, jadi kita tinggal urus sendiri ya, tidak perlu minta ke agen atau bagaimana ya. Ya, seperti itu. Semoga bisa bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan apa yang lain-lain bisa nanti ditanyakan di komentar atau platform yang kita share ya. Semoga kedepannya Pelaut Indonesia berjaya dan semakin mudah lah untuk
pengurusan dokumen dan segala macam administrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.